Oke, mungkin bisa kita mulai ya, karena waktu juga sudah semakin malam ya. Untuk hari ini yang akan saya sampaikan sebentar, ini ada title-nya masih e-commerce ya, maaf. Oke. Untuk hari ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua untuk e-bisnis ya, Universitas Telkom untuk kelas yang malam ya. Ini sudah saya lihat sudah banyak yang hadir, mungkin bisa kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Mungkin bisa kita sambil mulai, nanti yang lain segera menyusul ya. Jadi nanti seperti biasa akan saya tampilkan untuk video saya. Kita tetap live streaming, tapi akan melihat dari penjelasan saya ya. Penjelasan saya mengenai bisnis pertemuan yang kedua. Oke, sudah banyak ya, lumayan. Kita mulai saja. Kita mulai ya. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah siang. Tujuan pembelajarannya di sini nanti ada menjelaskan perbedaan e-bisnis dan e-commerce ya. Jadi biar tahu lebih lanjut, kemudian merangkum alasan utama untuk mengadopsi e-bisnis dan e-commerce dan entry barrier-nya. Kemudian menggunakan sumber daya untuk mendirikan perluasan, menyarankan peluang bisnis. Nah, itu yang akan kita bahas. Kita perlu tahu juga ya terminologinya dulu. Jadi di dalam e-bisnis itu tidak lupa tidak ada yang bisa meninggalkan ya, ketinggalan, yaitu namanya internet, karena kita menggunakan elektronik ya. Jadi otomatis nanti kita menggunakan internet tentunya ya. Nah, ini adalah jaringan fisik yang menghubungkan komputer ke seluruh dunia. Ini tidak perlu saya jelaskan rinci, saya rasa teman-teman sudah mengetahuinya. Ini ada World Wide Web, ini adalah www yang biasa kita gunakan untuk dalam browsing ya. Nah, ini memperkenalkan informasi di internet diakses dengan web browser tentunya ya. Di dalam browser tersebut kita ketikkan www, nanti apa tujuan kita, nah itu di sana ada. Kemudian ada wireless communication, transaksi elektronik dan komunikasi menggunakan peralatan mobile seperti laptop, PDA, telepon HP ya. Nah, dengan tentunya formatnya berbeda antara HP dan laptop pun memang berbeda ya dari koneksi wirelessnya. Nah, ini bisa kita pahami kalau semacam ini, kalian sudah tahu ya tentunya. Kemudian ada disruptive internet teknologis atau DIT, pendekatan komunikasi terbaru berbasis internet yang mengubah cara pertukaran informasi produknya yang berdampak pada basis persaingan di pasar. Ini adalah komunikasi terbaru ya, nanti bisa kalian googling lebih lanjutnya ya, DIT itu seperti apa penjabarannya. E-bisnis, peluang dan risiko. Jadi ada era .com berkembang pesat ya sekarang ya. Ini sejak zaman dulu. Peluang e-bisnis berkembang dengan adanya penggunaan komunikasi elektroniknya, internet, www, wireless. Kita menggunakan wireless juga bisa ya, wifi ya, disrupt internet, teknologi yang seperti tadi saya katakan. Nah, 3 karakter informasi jika dikomunikasikan dengan DIT, ada reach, jumlah pelanggan potensial yang dapat berinteraksi di dalam web kita, misalkan di bisnis kita ya. Kemudian ada reach, sifat dari komunikasi informasi itu sendiri, sifatnya. Afiliasi, ini keefektifan dari hubungan dengan partner. Next, risiko e-bisnis bervariasi dari risiko strategis hingga risiko praktis. Jadi di dalam berbisnis itu pasti ada risikonya ya. Semua hal, saya rasa semua hal itu, semua hal pekerjaan pasti mengandung risiko. Tapi tentunya bagaimana cara kita untuk menghadapi risiko tersebut ya, atau meminimalisir. Nah, risiko strategis adalah salah satu membuat keputusan terhadap investasi bisnis, sedangkan risiko praktis adalah kesalahan tindakan hingga mengecewakan pelanggan atau membuat citra buruk yang berdampak terhadap perusahaan. Misalnya kepadatan situs web pada jam sibuk setelah iklan di TV, nah itu juga termasuk risiko ya. Hacker menerobos sistem dan mencuri kartu kredit. Perusahaan mengirimkan email tanpa permisi ke pelanggan sehingga mengganggu privasi. Nah, ini biasanya yang
spam itu kan terkadang kita tidak menginginkan, akan tetapi dia secara otomatis sudah terkirim di kita ya. Problem dalam mengirimkan barang berdasarkan pesanan online, nah ini juga menjadi sebuah risiko ya, risiko di dalam berbisnis elektronik. Terhadap pandangan bisnis, risiko e-commerce atas penyalahgunaan dan kegagalan sistem, misalnya kerugian finansial karena kecurangan ya, ada pencurian informasi yang berharga, kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan layanan. Nah itu bisa menjadi salah satu beberapa sebab ya, tidak salah satu tapi beberapa sebab. Kemudian penggunaan akses ke sumber tertentu oleh pihak yang tidak berhak ya, tentunya ada akses ya. Kalau kita mempunyai sebuah e-bisnis itu nanti kalau kalian membuat sebuah web nanti akan paham ya, mungkin kalian sudah belajar webnya. Kemudian kehilangan kepercayaan dari konsumen, ini kalau penyalahgunaan dalam kegagalan sistem itu nanti konsumennya, oh ternyata di e-bisnis yang kita beli itu tidak aman misalkan ya. Nah itu mungkin akan menghilangkan kepercayaan konsumen tentunya. Dan kerugian lainnya yang tidak dapat terduga banyak ya. Nah perbedaan bisnis e-bisnis dan e-commerce itu definisinya adalah e-commerce ini pembelian dan penjualan menggunakan internet. Nah, paham ya kalau e-commerce ya, mungkin seperti yang saya katakan kemarin itu semua teman-teman saya rasa sudah pernah. Semua transaksi bermedia elektronik antara organisasi dan pihak ketiga yang melakukan deal. Ini kalau kita menggunakan pihak kedua berarti pihak ketiganya adalah pembelinya ya. Jadi nanti ada penghubung, misalkan Shopee katakan kita ini ya, tidak ada masalah sponsor tapi kita bisa mencontohkan saja. Kemudian pertukaran informasi melalui jaringan elektronik pada setiap tahap rantai penyediaan, bahkan dalam organisasi antar bisnis dengan pelanggan atau sektor publik dan swasta, baik ada transaksi pembayaran maupun tidak. Ini pertukaran informasi di e-commerce itu definisi daripada e-commerce ini nanti kalian bisa pahami ya dari ketiga tersebut. Oh ternyata e-commerce itu seperti itu. Sudah saya jelaskan juga mungkin di pertemuan awal kayaknya ya. Nah, ini jalannya kalau kita pembelian di sini kan ada intranet pembelian, nanti ada langkah-langkahnya ya, intinya seperti itu. Nanti dipahami ya, ini sell side, nah, kalau ini adalah yang menjual, kalau ini adalah yang membeli, nanti dipahami. Sisi penjualan atau sales, nah ini penjualan ya di e-commerce ini. Sisi penjualan e-commerce tidak hanya menjual produk seperti buku dan CD, melainkan juga menggunakan teknologi untuk mencapai hasil optimal. Ada 4 tipe situs web yang berfokus pada penjualan: situs transaksi e-commerce, situs orientasi pelayanan membangun hubungan, kemudian situs membangun merek, situs portal atau media. Nah itu adalah situs yang berfokus pada penjualan ya, sisi penjualan atau sales side e-commerce. Kemudian ada portal, suatu situs perantara yang berfokus pada penyediaan sarana terhadap informasi yang terdapat di situs lain, tapi juga menyediakan isi dan layanan sendiri. Jadi di situ dia bisa menyediakan sarana di situs orang lain ya, seperti yang kemarin saya katakan nanti ada bagi hasil seperti itu. Itu portal namanya. Kemudian 6 jenis portal itu apa? Komersial, public portal, corporate portal, publishing portal, kemudian personal portal ya. Misalkan kalian membuat sendiri. Kemudian mobile portal, voice portal. Nah, ini sebagai PR kalian biar kalian belajar ya. Jadi nanti cari tahu, coba cari tahu ya. Nanti bisa saja nanti bisa saya jadikan sebuah soal nantinya di ujian ya. Nah perbedaan yang kemudian tadi definisi daripada e-commerce yang sekarang adalah definisi e-business. Transformasi dari proses bisnis kunci melalui menggunakan teknologi internet. Nah sesuatu jasa yang menyediakan pelayanan web kepada para klien, definisi dari EPN. Dalam suatu organisasi diberikan menjadi 2 konsep yang dapat diterapkan pada strategi dan operasional, digunakan sebagai kata sifat untuk mendefinisikan bisnis yang diproseskan secara online. Jadi kalau e-bisnis ini sebenarnya lebih meluas ya. Jadi kalau kita e-bisnis otomatis kita menggunakan e-commerce, walaupun terkadang kita hanya menggunakan websitenya saja kemudian kita berbisnis dengan cara komunikasi lain, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi e-bisnis pasti menggunakan e-commerce ya. Kebanyakan seringnya tidak pasti sih.
tapi yang sudah itu memang seperti itu ya. Jadi kita berbisnis menggunakan elektronik itu kita lebih banyak menggunakan e-commerce ya, karena sekarang lebih ke penjualan itu banyak sekali mereka menggunakan e-commerce ya. Jadi orang berbisnis dengan e-commerce seperti itu ya. Nah, perbedaan e-bisnis dan e-commerce di sini adalah e-commerce di sini ya, elektronik e-commerce mempunyai bagian yang saling beririsan dengan elektronik e-bisnis. Jadi dia ada kaitannya dengan e-bisnis ya. Kemudian elektronik e-commerce sama besar dengan elektronik e-bisnis. Jadi ternyata besarnya sama, nanti bisa dimengerti ya. Elektronik e-commerce adalah bagian dari elektronik e-bisnis. Nah, di sini lebih jangkauannya meluasnya e-bisnisnya. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak hanya e-commerce saja, dia masuk ke e-bisnis ya. Tadi ya kalau di bisnis dalam elektronik tadi ya, di internet ya. Konsumen dan adopsi bisnis terhadap teknologi digital e-commerce dan e-bisnis. Nah, keuntungan dari layanan online terhadap nilai pelanggan itu ada macam-macam ya, ada konten, customization, community tentunya ya, convenience, kemudian choice, cost reduction bandingkan dengan 7JS report. Nah, ini ada konteks, konten, community. Jadi keuntungan daripada layanan online ini banyak ya. Konten kita bisa bisa kita update setiap hari. Nah, ini bisa dilihat semua orang, customization ya, jadi di custom ya. Kemudian community kita juga bisa berkomunitas di dalam internet ya. Ternyata yang jual beli katakan baju itu bisa nanti ada komunitasnya sendiri, kemudian jual beli burung katakan itu ada komunitasnya seperti itu, dan nanti ada macam-macam ya. Nah, itu beberapa keuntungan saja. Nah, halangan masuk terhadap teknologi pada e-commerce, halangan masuk pada bagi pemakai internetnya. Jadi tentunya di dalam e-commerce dan e-bisnis ini pasti ya, namanya halangan itu tidak menutupi ya, walaupun terkadang tidak terus menerus. Di halangan masuk bagi pemakai internet, yang pertama tidak ada benefit yang didapatkan. Nah, walaupun mereka mengakses, kita tidak dapat mendapatkan benefit ya. Kurangnya kepercayaan, karena tahu sendiri ya, kalau bisnis elektronik atau bisnis e-commerce itu sebenarnya memang bagi orang-orang tertentu itu belum selalu percaya penuh. Nah, oleh karena itu terus menjadi sebuah halangan. Problem keamanan, terkadang ada yang miss ya, misalkan sudah membayar tetapi tidak masuk dan lain sebagainya. Itu sebuah halangan juga. Kurangnya keahlian, kemudian biayanya. Biaya di sini adalah dalam hal penjualan itu pasti ada pengiriman ya. Dan halangan masuk bagi adopsi bisnisnya, bagi bisnisnya. Tadi kan bagi yang mengaksesnya, akses internetnya. Di sini maksudnya kan untuk pemakai ya. Jadi biayanya tentunya kita menggunakan paketan kalau di HP ya, ataupun menggunakan WiFi. Intinya seperti itu, menggunakan internet. Nah, di sini halangan masuk bagi adopsi bisnisnya adalah akses internet. Situs web atau halaman utama, kemudian ekstranet internet telah mempunyai situs pembelian online, menggunakan internet untuk interaksi ke pengusaha, biaya, kurangnya waktu, dan kurangnya keahlian. Ini penolakan dari staf, kesulitan menergantikan sistem IT, terkadang seperti itu ya. Orang yang mempunyai bisnis seperti itu kadang belum tentu sepenuhnya bisa maintenance ya. Jadi terkadang itu perlu IT ya, jadi kita harus membayar. Nah, seperti itu. Kurangnya perhatian dari manajemen, karena manajemen kita atur sendiri katakan, nanti kan kurang ya, kurang maksimal, dan terkadang menjadi sebuah halangan, akan mengurangi performan di e-commerce-nya dan lain sebagainya, ataupun misalnya di e-bisnisnya ya, juga bisa menjadi suatu halangan. Dan keamanan kurang dapat dipercaya, kurangnya dukungan pemerintah, pembatasan bandwidth. Nah, itu adalah beberapa halangan masuk bagi adopsi e-bisnis ya. Dan bagi pelaku e-bisnisnya, misalkan kita mempunyai sebuah aplikasi e-commerce, nah di situ beberapa halangan masuknya. Nanti bisa dipahami. Ini ada kerangka kerja McKinsey ya, digunakan dalam membangun e-bisnis. Jadi ada strategi, sistem, style, staff, skill, baru nanti subordinate goal. Nanti akan berhasil, ada beberapa konsep, ada beberapa faktor ya, agar menjadi
kerangka kerja yang baik dalam berbisnis. Terima kasih. Maaf hari ini memang sedikit untuk materinya ya. Saya juga agak buru-buru karena waktu kita sudah kelewat ya. Oke, materi untuk perkuliahan hari ini cukup ya. Saya lihat di absensinya ya sudah ada banyak ya mengenai yang sudah saya sampaikan tadi. Misalkan ada yang mau dipertanyakan ya mengenai hal tadi, silahkan ya, atau kalau nanti pertanyaan di belakang silahkan boleh japri ke saya untuk jam kerja ya, jangan sampai larut malam. Oke, seperti itu kiranya untuk hari ini yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Ini sudah banyak yang hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang bisa ikut live streaming ya. Bagi yang tidak mengikuti mungkin ada kendala kerja ataupun apa, nanti bisa diputar kembali ya di channel saya biar lebih pahamnya. Dan untuk materi yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah saya share di Classroom, bisa dipelajari dan bisa ditambahkan ya. Apa yang belum saya jelaskan secara detail, nanti kalian bisa cari ya dari sumber terkait mengenai hal itu yang sudah saya sampaikan tapi kalian belum paham, silahkan ya. Ini untuk menumbuhkan inovasi dari masing-masing mahasiswa ya. Jangan hanya mengandalkan dari saya saja. Itu yang lebih baik itu ya bisa pengembangan ya, mengembangkan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, siapa tahu nanti pada saat ujian nanti akan keluar ya, untuk yang saya sampaikan tapi belum kalian pahami, seperti itu ya. Karena saya menyampaikan hanya poin-poinnya, mungkin bisa ditambahkan nantinya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Nanti kalau ada pertanyaan di belakang silahkan ya bertanya pada saya, tidak apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan untuk mata kuliah hari ini bisa dimengerti ya, bisa dipahami dan bisa dikembangkan nantinya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.